Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi, gini, kemarin saya membuat video terkait dengan tinjauan pustaka, tetapi saya ada satu bagian yang terlupa, yaitu ada bagian yang ketiga di bagian tinjauan pustaka itu yang harus kita sajikan, gitu ya. Harus kita sajikan. Nah, di bagian apa itu, gitu ya. Nah, ini adalah bagian yang mengkaitkan gitu ya. Kalau saya biasanya di sini bisa menggunakan kata kaitan atau kita bisa menggunakan kata pengaruh ya. Tapi kalau saya lebih aman menggunakan kaitan karena kalau pengaruh itu nanti seakan-akan penelitian kita sudah selesai gitu ya. Sudah selesai, sudah terjawab dari ketakutan saya ketika menggunakan istilah pengaruh seperti itu. Tapi saya lebih cenderung menggunakan kata kaitan. Nah, kata kaitan ini sebenarnya dia ada di mana gitu ya? Kaitan antara metode dengan kalau ini lebih ke peristilahannya adalah lebih ke kaitan antara variabel terikat ya, variabel variabel bebas terhadap variabel terikat gitu ya. Jadi mempunyai hubungan apa gitu. Kayak kemarin eh, saya mengkaitkan antara teh dengan gula. Nah, teh dengan gula itu kan dia mempunyai kaitannya adalah akan mempunyai eh, hubungan bahwa kalau teh itu aromanya wangi tapi rasanya pahit, tapi kalau gula rasanya manis tapi tidak aromanya tidak setajam yang dimiliki oleh teh, ya, sehingga itu bisa berkaitan. Nah, di sini posisinya adalah ketika kita tarik ke atas. Nah, jadi di dalam tinjauan pustaka ini teman-teman menyajikannya adalah yang pertama adalah kemampuan menyimaknya, gitu ya. Kemudian metode bisik berantainya berbantuan media scrap, ya. Kemudian kita turun ke bawah, yaitu kekaitan antara metode bisik berantai berbantuan media scrap terhadap kemampuan menyimak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di bagian ini apa yang harus kita bahas, gitu ya? Apa yang harus kita bahas? Nah, untuk membahas bagian ini agar logikanya itu terbangun, gitu ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa uh, tinjauan pustaka itu adalah menganalisis, ya. Menganalisis sebuah teori, dia itu secara teoritis bisa mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Nah, di bagian inilah, ya, di bagian inilah teman-teman semua itu mengkaitkan variabel X terhadap variabel Z, ya, dengan cara apa? Ya dengan cara diuraikan itu tadi, ya. Jadi kemampuan menyimak ini tadi harus diuraikan, ya. Diuraikan eh, faktor pe oh, mohon maaf ya. Ini dimulainya dari metodenya dulu ya, karena ini nanti akan membedakan antara kaitan dengan kerangka berpikir. Nah, kalau kaitan di sini teman-teman semua harus menguraikan metode bisik berantai ini tadi mempunyai kelebihan apa saja gitu ya. Berbantuan nah ini. Jadi kalau kita mengambil uraian ini, maka di sini kita harus menguraikan mulai dari dia itu mempunyai kelebihan apa. Ya, ya intinya mempunyai kelebihan apa. Contoh, misalkan metode bisik berantai itu bisa mengaktifkan siswa, ya, menarik perhatian siswa sehingga atau minat siswa bisa. Kemudian di sini ada apa lagi? Mengaktifkan siswa, sudah menarik perhatian siswa.
kemudian memberi gambaran utuh. Konsep yang dipelajari. Nah, dengan 3 ini ya, misalkan kita menemukannya 3 gitu ya. Nah, dengan 3 ini, seharusnya 3 ini harus bisa mengatasi permasalahan kemampuan menyimak ya, mengatasi kemampuan menyimak siswa gitu ya. Di mana kemampuan menyimak siswanya itu tadi adalah kalau kita uraikan ya, kalau kita uraikan maka dia permasalahannya adalah siswa kurang aktif ya. Kemudian siswa kurang berminat terhadap pembelajaran gitu ya. Kemudian siswa kurang memahami konsep utuh dari materi menyimak. Nah, jadi kan di sini ini sebenarnya tidak harus sini 3, sini juga 3 begitu ya. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini idealnya bisa teratasi dengan metode yang kita pilih gitu ya. Nah, maka di sini teman-teman semua harus menganalisis ketiganya gitu ya, mengaktifkan siswa ya. Jadi harus mengkaitkan. Jadi ketika teman-teman semua membahasnya, metode fisik berantai berbantuan media scrap itu adalah metode yang istilahnya dia bisa meningkatkan aktivitas siswa, sehingga metode ini sangat cocok gitu ya, sangat cocok untuk mengatasi kurangnya kemampuan menyimak ya, atau rendahnya kemampuan menyimak di dalam penelitian ini ya. Karena mungkin di dalam penelitian ini sudah diuraikan juga bagaimana apa yang menyebabkan kemampuan menyimak itu tadi kurang. Nah, di sini saya sebutkan yaitu siswa kurang aktif gitu ya. Jadi itu, nah ketika itu kita bahas satu persatu gitu ya, satu demi satu, maka di situ nanti kita akan menemukan benang merah ya. Walaupun belum kita uji ya, walaupun belum kita uji, tapi kita harus punya keyakinan dulu gitu. Sudah punya keyakinan dulu bahwa masalah yang sudah kita temukan itu tadi ya, yang mempengaruhi itu tadi, dia akan bisa teratasi dengan metode yang kita pilih gitu ya. Nah, ini kejelian ya, ketelitian dalam kita mengurai setiap komponen ini, maka akan menjadi kunci keberhasilan teman-teman semua dalam menuliskan bagian kaitan metode dan fisik berantai tadi ya. Nah, mungkin itu untuk bagian kaitan dan ini ya, kaitan antara variabel bebas dan variabel terikat ya. Nanti silakan dicoba ya. Saya yakin ini butuh banyak latihan juga untuk menguasai teknik ini ya, atau menguraikan ini. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.